Kalau ekspektasi dan realita, emang dulu waktu di bootcamp berguna banget sih buat sekarang. Soalnya kan kita juga menghadapi klien juga, meskipun nggak end to end ya, itu tetap kita butuh basic. Yang basicnya udah ada dibimbing, terus dari klien minta ini itu kita bisa suggest nih. Oh ini seperti ini. Kalau basicnya kita kuat, berarti kita bisa memenuhi ekspektasi dari klien kita. Tapi thank you buat dibimbing, basicnya udah dapet jadi udah tinggal satset gitu. Keren banget. Dari ketiga kakak-kakak ini nih, mungkin boleh nggak sih sharing juga nih terkait impact terbesar mungkin yang dirasakan gitu kali ya setelah menyelesaikan bootcamp gitu, terutama di dunia karir gitu. Mungkin boleh, siapa dulu yang mau mulai? Kayaknya harus aku kayaknya ngomongnya. Boleh. Ya, harus. Apa nih impactnya setelah menyelesaikan bootcamp? Banyak hal sih. Awalnya tuh mungkin karena aku mungkin tergolong orang yang aktif kali ya waktu di batch aku, dan Terlihat juga kok di sini. iya, dan mungkin karena ya situasinya mungkin kayak aku orangnya kan nggak bisa kaku banget gitu, kayak ya udahlah coba deketin, dan memang kebetulan dapet tim yang oke juga waktu itu juga ya, kayak bisa trust each other gitu, dan masih mau kerjasama juga, jadi kayak enak juga sih timnya waktu itu. Jadi kayak ya udah kita bawa enjoy aja gitu. Dan impact-nya sih waktu itu karena mungkin aku dipilih juga jadi leader waktu itu. Jadi kayak ibaratnya wah gue harus stand out nih di tim gue gitu loh. Intinya tim gue harus gimana caranya biar bisa dikenal sama tim lain gitu loh ibaratnya. Dan lumayan juga sih, tim aku juga kadang kita suka di-mention juga sama CM ya istilahnya, class manager ya. Iya. Sempat itu waktu di-mention juga sebagai batch yang tim yang oke lah ibaratnya gitu. Dan itu kayak wah keren sih gitu. Achievement ke diri sendiri juga ya. Iya, dan aku pikir kayak aku ikut bootcamp tuh nggak cuman kayak dapat ilmu ya, tapi kayak ibaratnya kayak ada sesuatu yang harus aku juga tingkatin gitu loh. Oke, di sana kan juga ada kayak apa namanya talent support ya kalau nggak salah. Jadi kayak mereka ngebantu buat consulting CV juga, dan LinkedIn juga bahkan, dan itu membantu banget sih jujur. Aku kayak kebantu. Sampai kayak mereka ngasih tau nih aku salahnya di sini, aku harusnya begini-gini gitu loh. Dan wow itu keren banget sih jujur ya. Bener-bener aku dapat insight dari mereka juga. Selain itu juga mungkin ini juga karena dari sikap inilah mungkin aku bawa sampai sekarang kali ya. Tapi benar-benar sih kalau misalnya mungkin menurut aku ya, kita di sini kan nggak cuma belajar secara teori doang ya, tapi kayak dan soft skill juga ya, kita juga harus belajar secara dalamnya juga loh. Dan aku dapat banyak hal juga gitu. Dan kebetulan kayak manage klien itu kan juga berhubungan sama aku kan waktu itu udah kayak akun eksekutif ya jatuhnya ya kalau nggak salah ya. Nah itu sih kepake banget gimana cara ini kita ngerti kemauan klien sama apa sih yang kliennya mau gitu loh. Dan itu kepake banget sih sampai sekarang sih. Jadi menurut aku impact-nya kepake sih. Walaupun sebenarnya di dunia karir pasti akan ada lebih ininya ya, dinamikanya ya, tapi at least kepake ya semua yang apa udah diajarin sama. Bener-bener kepake sih, walaupun ya mungkin kadang aku kayak gak 100% rapin ya di dunia kerja, tapi kayak ada kepake gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan dapet klien yang bener-bener mau bantu, wah itu bener-bener kayak wah gimana nih caranya gue harus bikin nih brand naik gitu loh trafficnya. Padahal susah loh itu ya. Betul. Oke, apalagi kan brand-brand aku pengen tuh brand-brand yang kecil gitu loh, yang kayak orang-orang belum tahu gitu. Nah itu PR-nya di situ sih. Tapi ya dinikmatin aja sih. Yang penting kayak mereka seneng nih ikutan program-program yang kita tawarin, dan kita bantu lah intinya seperti itu. Jadi impact-nya berasa banget di situ. Wah, karena jadi impact-nya bukan buat diri sendiri tapi buat yang lain juga ya. Wow, keren. Oke, mungkin boleh dari Kak Alif. Oke. Jadi menurutku impact terbesar ya di switching karir sih tetap. Soalnya kan emang di awal aku kerjanya di dinas, di salah satu dinas di provinsi Jawa Tengah. Terus kayak yang aku ceritain tadi this is not my passion gitu. Terus carilah gitu, apa nih yang bisa. Soalnya kalau menurutku kerja dengan passion itu, ini menurutku ya, kalau kalian protes ya udah itu enak gitu, meskipun kita kerja terus habis itu kerjaan banyak, apalagi kalau ngelit orang
itu kayak happy aja gitu. Betul. Meskipun kayak kerjaan banyak pusing, tapi seru gitu kita mau explore sana sini, apalagi diberi kebebasan buat explore kayak suatu platform gitu ya buat digital marketing itu asik banget, meskipun ya harus menjaga ya agar tidak boncos-boncos banget gitu. Tapi betul. tetap itulah impact terbesarnya ya. Tapi setelah dari setelah bootcamp itu lucky me ya mungkin. Itu beruntungnya aku tuh, jadi setelah beberapa kali interview itu kebanyakan masih ditanyain secara taktikalnya itu gimana, dari biasanya kita nyebutnya interview user ya. Cuman waktu di perusahaan terakhir itu beruntungnya itu mereka sama sekali nggak mempertanyakan soal skill di digital marketing. Soalnya kita kan ada portofolio kan yang kita bangun selama bootcamp. Itu mereka udah melihat di sana, udah skill yang mereka butuhin. Kita kan pernah jualin Facebook, Google Ads, website juga development. Itu udah mereka lihat dan tidak ada satupun pertanyaan caranya untuk naikin CTR kayak gimana misal ya. Sama sekali enggak. Mereka cuma tanya kebiasaan, terus malah kalau ditanya bosen personality ya, yes, Kak? sangat full personality dari mulai dari HR sampai HRD. Jadi build your portfolio, bro. Keren. Berarti Kak Alif ini ya, kalau misalnya sekarang walaupun pusing-pusing nih sama klien, tapi nggak apa-apa, yang penting gue suka. Nggak apa-apa, gue suka. Nggak apa-apa, yang penting ini adalah passionnya ya. Yes. Wah, apalagi keren. kerjaan ditambah. Semangat aku. Keren. Berarti mungkin next dari Kak Dara gimana nih Kak? Impact terbesarnya tuh apa sih? Impact terbesarnya udah pasti aku jadi lebih percaya diri ya untuk melamar ke bidang marketing. Dan marketing itu nggak cuma digital aja tapi juga ada konvensional. Jadi saat teman-teman itu udah punya bekal digital marketing, saat teman-teman ngelamar ke perusahaan bahkan yang mungkin perusahaan senior yang belum terlalu kenal sama digital marketing, itu bisa jadi nilai plus banget. Dan kalian bisa membawa working plan kalian ke sana secara digital, pengembangan yang akan kalian bawa tuh seperti apa gitu. Terus juga aku mau nekenin ke teman-teman juga ya, kalau misalkan kenapa kita pilih digital marketing itu karena sebelumnya kalau aku tuh sudah mengulik diri aku memang pengen banget bidang marketing gitu. Nah dimulainya dari bootcamp itu adalah digital marketing. Kalau misalkan sekiranya teman-teman nggak suka marketing pun, ya coba teman-teman kulik dirinya sendiri. Sukanya di mana? Di data science kah? Atau mungkin di web web developer kah? Iya kayak gitu. Jadi mungkin bisa disesuaikan juga sama passion teman-teman gitu. Nanti sayang juga kalau misalkan salah pilih bootcamp, nanti udah ya lumayan kan harganya gitu. Lumayan. Iya, nanti ya harapannya bisa lebih maksimal ya kalau sesuai passion. Terus juga dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu udah pasti kita bisa nyebarin lagi ke teman-teman kita di sekeliling. Misalkan ada teman-teman yang punya bisnis, tiba-tiba nanya, ini caranya gimana sih naikin ini? Gimana sih bikin ads? Kayak gitu loh. Kita bisa bantu teman-teman yang lain. Terus misalkan ada teman-teman yang kesusahan lagi di bootcampnya, kita udah jadi alumni, kita bisa lah ngajarin mereka gitu, ngasih tahu ini kayak gimana caranya kayak gitu. Itu sih dampaknya yang paling luar biasa menurut aku. Berarti Kak Dara ada nggak nih mungkin temennya nih yang punya, kan sekarang pasti apalagi dulu pandemi tuh kayaknya banyak yang tiba-tiba punya small business ya, ada nggak yang nanya-nanya nih Kak? Iya ada banget. Akhirnya apa tuh dibantunya dalam bagian apa tuh Kak? Kalau aku kemarin itu kebetulan teman aku dia buka usaha jadi jualan sambal. Iya. Nah, terus dia jualan sambal tapi mohon maaf kan beliau cukup senior gitu, jadi kurang mengerti yang digital-digitalan gitu ya. Jadi dia minta bantuan aku dari sisi fotografi dan juga copywriting. Nah, terus dia minta dianalisa target pasarnya kira-kira gimana kayak gitu loh. Itu kan bisa aku tumpahin ilmu di situ kan gitu. Bisa ngebantu teman-teman juga. Keren. Oke, jadi ternyata kakak-kakak ini semuanya mencoba untuk berdampak juga ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi yang lain juga. Keren banget nih. Dan anyway teman-teman, kalau misalnya dari ketiga alumni ini semuanya tuh pada masuk ya di community-nya di Bimbing, apakah betul? Iya. Betul ya? Gue kok kayak dipaksa gini ya? Ini nggak dipaksa ya, beneran masuk. Nah, mungkin boleh nggak nih, kan kemarin kita mungkin kalau dari viewer di Bimbing pada ngeliatin Instagram kita kemarin tuh sempat bikin acara ya rame-rame. Apakah semuanya ikut di sini? Ya.
Nah, makanya diundang ya teman-teman kita di sini Saya semuanya. diundang sih lebih tepatnya ya. Ya kan? Nah, Lebih tepatnya mungkin diundang. boleh nggak nih Kak semuanya mungkin sharing gitu, mungkin pentingnya apa sih atau keuntungan dari ikut alumni networkingnya di Bimbing gitu. Mungkin boleh dari Ikut gak ya? Kayak berpikir berapa kali gitu loh. Networking itu penting banget soalnya kayak apa ya, kita itu hidup di dunia digital kan sekarang. Lu nge-reach out orang pakai Instagram, WhatsApp itu kan mudah banget. Jadi jangan mengurung diri deh dari dunia ini.